Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Hefatunisa dengan NIM 2023 kelas 2A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pendidikan Pancasila pertemuan ke-8 dan 9. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, materi pada pertemuan 8 dan 9 ini memiliki subtema yang sama. Jadi, subtemanya adalah pertemuan MK Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan ini kita akan membahas 3 topik utama terkait pendidikan Pancasila, yaitu mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia, mendeskripsikan alasan perubahan UUD 1945 pasca reformasi, serta mengklasifikasi isi Undang-Undang 1945 serta amandemennya. Pertama, ada identifikasi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, ada hierarki peraturan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kedua, ada proses legislasi. Pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia melibatkan Presiden, DPR, dan DPD dengan prosedur yang ketat untuk menjamin legitimasi dan hierarki hukum. Dan yang terakhir, lembaga terkait. Lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia. Materi yang kedua ada deskripsi alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Pertama, ada demokratisasi politik. Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, muncul tuntunan untuk memperkuat sistem demokrasi melalui amandemen konstitusi. Kedua, ada check and balance. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintah yang lebih berimbang antara cabang-cabang dan kekuasaan. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat jaminan dan perlindungan terhadap hak warga negara serta memperluas ruang demokrasi. Selanjutnya ada klasifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pertama, ada lembaga negara. Undang-Undang 1945 pasca amandemen mengatur lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, dan MK dan lain serta wewenang tanggung jawab mereka. Kedua, ada hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga menetapkan hak-hak dasar warga negara, setiap hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Ketiga, ada sistem hukum. Selain itu, Undang-Undang 1945 mengatur sistem hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk kekuasaan kehakiman dan proses peradilan yang adil. Ketiga, ada peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ada dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedua, ada pemersatu bangsa. Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Ketiga, ada panduan perilaku bernegara. Pancasila memberi pedoman bagi warga negara dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti saling menghormati, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya ada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada keselarasan hidup. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan lingkungan dan sesama. Kedua, ada keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendorong kita untuk memastikan tidak ada pihak yang terbebankan atau terabaikan. Tiga, ada demokrasi yang berkedepankan. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai proses demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur.
terakhir ada pengaman Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari hal-hal sederhana dengan terdekat seperti sekolah, keluarga, komunitas dengan konsentrasi dan ketersediaan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam mengamalkan Pancasila. Ada beberapa tantangan seperti budaya konsumerisme, kedua ada individualis masyarakat, ketiga ada arus globalisasi. Adapun upaya-upaya memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila seperti penanaman nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada penguatan pemahaman Pancasila, dan terakhir ada pembinaan sikap dan perilaku. Kegiatan seperti ekstrakurikuler seperti kepramukaan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dapat membantu membina sikap dan perilaku yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang berkarakter. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup dari rangkaian topik yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang tata urutan peraturan perundang-undang alasan perubahan UUD 1945 diisi Undang-Undang 1945 pasca amandemen menjadi dasar penting bagi warga negara dalam memperkuat karakter bangsa. Peran Pancasila untuk menjaga ketuhanan NKRI dan terbantahkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.